Rakyat Sorong Raya, pembebasan tahanan politik seluruh Indonesia. Bebaskan kawan kami, penjarakan pelaku pelanggar HAM. Di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, pola-pola otoritarian kembali dilancarkan. Ini dibarengi konsolidasi kekuasaan dengan membangun aliansi kuat di antara elit politik dan perluas peran militer dalam ranah sipil. Sebuah praktek yang mengingatkan pada konsentrasi kekuasaan di masa lalu. Legitimasi pemerintahan ini juga dipertanyakan akibat manipulasi konstitusi yang menguntungkan pasangan tersebut dalam pemilu. Dalam kebijakan domestik, pemerintah menerapkan efisiensi anggaran yang justru membebani sektor publik seperti pendidikan, semata menggelontorkan lebih dari 391 triliun untuk makanan, untuk MBG dan Danantara yang menguntungkan segelintir elit. Perkembangan militerisme juga ditandai dengan disahkannya Undang-Undang TNI pada Maret 2025 yang pada dasarnya menguatkan kembali difungsi secara legal. Kebijakan ini memperluaskan jalan bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil sekaligus melanggengkan impunitas atas pelanggar HAM masa lalu. Sepanjang tahun 2005, tindakan aparat terjadi bukti menyatakan ancaman militer tersebut, terutama di Papua, di mana kekuasaan berlebihan, penangkapan warga sipil dan kesewenang-wenang sering terjadi. Rezim ini telah mengembalikan militer sebagai instrumen kekuasaan, mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Rentan aksi massa yang mengguncang Indonesia sepanjang 25 Agustus menandai kembali munculnya situasi radikal yang memuncak dalam sejarah Indonesia. Aksi-aksi tersebut lahir dari akumulasi kekecewaan, penderitaan, dan kemarahan atas kebijakan negara yang tidak berpikir pada rakyat. Ekonomi berpihak pada oligarki, dinasti yang mencederai demokrasi, kesombongan, keangkuhan para elit menjadi cerminan pemerintahan kita saat ini. Perlawanan Agustus menunjukkan dengan jelas pantulan balik dari realitas ini. Rakyat menderita dan turun ke jalan adalah solusi untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka. Tetapi alih-alih mendengar aspirasi rakyat, yang terjadi justru adalah represi besar-besaran yang dilancarkan oleh pemerintah. Sejarah mencatat bahwa sejak reformasi 1998 belum pernah terjadi penangkapan, kriminalisasi, dan pembunuhan sebesar ini. Di data yang terhimpun hingga 2025 hingga 20 September 2025 menunjukkan bahwa ada 5.444 orang ditangkap dalam perlawanan Agustus. Sementara hingga saat ini lebih dari 997 orang ditangkap sebagai tersangka di seluruh Indonesia, sementara 48 orang dinyatakan hilang, 33 orang dinyatakan menjadi korban penghilangan paksa, dan 2 orang masih hilang hingga hari ini. Kekejaman ini juga terjadi di Papua, secara khusus campur tangan militerisme dalam ruang sipil, bahkan terjadi juga dalam rentan perlawanan Agustus pada 27 dan hingga 28 Agustus. Polresta Kota Sorong bertindak brutal dan menembak 1 orang warga sipil atas nama Michael Welerubun dan menahan lebih dari 24 orang massa. Aksi dalam protes massa menyusul pemindahan secara paksa 4 tahanan politik Papua Barat ke Makassar. 16 orang di antaranya dibebaskan menyusul protes dari keluarga dan negosiasi MRP. Sementara sisanya dipaksa untuk meminta maaf sebelum dibebaskan. Di Manokwari represivitas meningkat dan 1 orang atas nama Septinus Sesa meninggal dunia pasca penembakan gas air mata oleh polisi. Di Jayapura pada bulan September 2025, polisi menangkap 23 orang warga sipil saat membagi selebaran untuk memperingati Hari Tani Nasional. Di Sentani, sementara pada tanggal 30 September, polisi kembali bertindak brutal dan membubarkan secara paksa aksi mahasiswa Universitas Cendrawasih dan menahan 4 orang mahasiswa, kemudian dikenai sanksi wajib lapor. Di luar itu, pengiriman militer dan operasi militer masih terus dilancarkan hingga hari ini. Lebih lanjut, militerisme gaya oligarki ini juga sebelumnya dilancarkan di seluruh Indonesia. Masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah adatnya dan kelestarian lingkungan justru dibungkam oleh militer. Di Maba Sangaja Halmahera Timur, lebih dari 9 orang masyarakat masih ditahan hingga hari ini karena memprotes kehadiran tambang. Sementara di Merauke, ketua adat marga Kupalo Vincent Kuipalo yang menolak kehadiran PSN justru dikriminalisasi dan terancam pidana. Bahkan rumahnya diteror oleh orang tak dikenal. Kehadiran PSN justru kriminalisasi dan terancam pidana. Bahkan rumahnya diteror oleh orang tak dikenal berulang kali. Wajah ini mengulang
wajah ini mengulangi apa yang terjadi terhadap masyarakat Wadas di Jawa Tengah, Urut Sewu di Kendeng, Kinipan di Kalimantan dan sebagainya. Tindakan represif yang terjadi sepanjang perlawanan Agustus berhenti pada penangkapan massal. Brutalisme aparat juga terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan gas air mata, membabi buta, penyiksaan, pelecehan seksual, penghalangan bantuan hukum, hingga jatuhnya korban jiwa. Pola kekerasan yang terorganisir ini mengingatkan pada praktik negara otoriter di masa lalu ketika rakyat dipaksa tunduk melalui ketakutan. Prabowo menegaskan bahwa demonstrasi harus bubar pada pukul 18.00. Selain itu juga muncul juga Perkapolri nomor 4 tahun 2025 tentang penindakan aksi penyelenggaraan terhadap kepolisian RI. Aturan internal ini absurd karena melampaui aturan untuk internal. Itu sendiri dalam mengatur pemindahan tegas hingga menggunakan senjata tajam atau karet untuk orang-orang yang dianggap menyerang kantor kepolisian, dan demikian perlawanan Agustus maupun perlawanan lain yang dilancarkan oleh masyarakat di luar. Itu menjadi penanda bahwa demokrasi yang sejak 1998 kini berada di titik paling genting. Kebebasan sipil kian menyempit, hak-hak politik rakyat kian tergerus, dan negara secara terang-terangan memperlihatkan wajah otoriternya. Rezim Prabowo Gibran melancarkan penangkapan dan kriminalisasi terbesar pasca reformasi 1998. Oleh karena itu kami Forum Rakyat Sorong Raya untuk Pembebasan Tapol se-Indonesia yang tergabung oleh aksi serentak secara nasional dilancarkan pada hari ini menyatakan satu, mendesak Kepala Pemerintahan Republik Indonesia untuk segera bebaskan semua aktivis dan rakyat sipil yang ditahan secara sewenang-wenang dalam perlawanan Agustus 2025, dan hentikan pembubaran terhadap perburuan terhadap aktivis-aktivis pro demokrasi lainnya. Dua, adili dan penjarakan semua pelaku pelanggar HAM masa lalu, termasuk Prabowo Subianto sebagai aktor utama operasi Mapeduma 1996 dan penculikan aktivis 98. 3. Bebaskan 11 orang masyarakat adat Mabasangaji, 4 aktivis NRPB, dan berhenti kriminalisasi Bapak Vincent Kuipalo dikarenakan menolak PSN di Merauke. 4. Cabut undang-undang TNI, bubarkan komando teritorial dan kembalikan militer ke barak. 5. Usut tuntas pelaku penembakan terhadap Michael Wernerubun pada peristiwa tanggal 27 Agustus 2025. 6. Segera usut tuntas dan adili pelaku pembunuhan terhadap Pendeta Yeremias Tanambani, Radio Octavianus, rumah aktivis lingkungan yang dibunuh di Ngakeo, NTT pada 5 September 2025, dan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di seluruh tanah Papua dan Indonesia. 5. Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong Kota segera tetapkan tersangka pelaku penyiksaan terhadap Ortiz Santarage. 8. Hentikan ujaran rasisme terhadap orang asli Papua. 9. Menekan kepada rezim Prabowo Gibran untuk berhenti mengirim militer ke Papua dan stop menggunakan pendekatan militer dalam merespons seluruh persoalan Papua. 10. Usut tuntas pelaku pembunuhan terhadap ibu guru Melani Wamea di Kabupaten Yahukimo dan stop pengkambing hitamkan TPNPB maupun rakyat sipil Papua. 11. Hentikan proyek strategis nasional di seluruh tanah Papua dan tutup Freeport McMoran, BPLNG, Tangguh, MNC, MIFE, GAK, Nikel, Raja Ampat, dan seluruh perusahaan asing yang menjadi aktor pelanggar HAM di seluruh tanah Papua. 12. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat. Demikian pernyataan